Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariama, anggota dari kelompok 7 pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dari kelas PAIC semester 5. Saya di sini akan coba memaparkan materi mengenai fungsi internet dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya, internet berfungsi sebagai media informasi. Namun, seiringnya dengan perkembangan zaman, internet sudah menjadi sarana multifungsi, baik informasi, edukasi, refreshing, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan fungsi lainnya. Dengan adanya bantuan internet, para penggunanya bisa mendownload data, browsing berita, searching, dan chatting. Namun pada kali ini kita akan membahas sejauh mana sih pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Di kalangan remaja atau pelajar, manfaat internet banyak yang terkesan negatif. Pandangan ini muncul akibat dari banyaknya penyimpangan sosial oleh remaja dalam memanfaatkan internet. Sebagai contoh, banyak video porno yang menyebar, game online sering menghipnotis pelajar sehingga kecanduan dan akhirnya malas untuk belajar. Sehingga pada kenyataannya warung internet dibekali antrian pelajar baik pada waktu jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Idealnya internet sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan yang dianggap sebagai jaringan universal, karena internet sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan sekolah yang berbasis teknologi informasi. Selain itu juga bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan e-learning, apalagi sekarang yang semua pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online, jadi sudah pastinya ya pembelajaran itu menggunakan internet. Peranan internet dalam dunia pendidikan menjadi satu faktor dalam perkembangan dinamisme keilmuan dan peningkatan profesionalisme, bahkan bisa menjadi ajang eksplorasi oleh para praktisi pendidikan dalam memberikan ruang komunikasi antara sekolah, guru, dan stakeholder pendidikan yang lainnya. Menurut MC Nauti mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang proses pendidikan dalam rangka membangun pengetahuan para peserta didik. Eksistensi internet juga tentunya sangat berguna untuk para pengajar, karena sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasi dan membimbing peserta didiknya untuk menguasai berbagai kompetensi. Oleh karena itu, tentunya seorang guru harus mempersiapkannya secara matang agar mencapai hasil yang optimal. Menurut Priyatna, fungsi internet bagi pendidikan yaitu yang pertama sebagai akses ke sumber informasi. Dengan adanya internet memungkinkan peserta didik maupun guru bisa mengakses kepada sumber informasi yang mulai tersedia banyak. Di Indonesia, masalah kelangkaan sumber informasi konvensional lebih berat dibandingkan dengan di tempat lain. Adanya internet ini merupakan satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan membantu peserta didik atau guru untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan pengembangan bagi diri sendiri. Yang kedua yaitu sebagai akses ke pakar. Internet memang bisa dikatakan telah menghilang batas antara ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peserta didik di suatu tempat dapat berkomunikasi dengan seorang pakar atau ahli secara online yang mungkin bisa membantu dalam pengembangan daya atau kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu sebagai media kerjasama. Adanya internet memudahkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan dapat terjalin dengan mudah dan lebih efisien, seperti yang dapat kita lakukan oleh mahasiswa di suatu tempat dengan mahasiswa lain di tempat lainnya dengan cara berdiskusi atau saling bertanya dan bertukar informasi mengenai suatu hal. Dengan seperti itu, mereka akan mengalami perkembangan dalam kemampuan dan wawasan dapat membantu proses berpikir kritis. Menurut Adri, fungsi internet bagi guru adalah sebagai sumber dan sarana prasarana pembelajaran yang diimplementasikan dalam kegiatan browsing, searching, counseling, and communication.
Dengan demikian, peran guru hanya sebatas menjadi fasilitator serta memberikan tanggung jawab dan alternatif kepada peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Namun pada kenyataannya, penggunaan internet dalam dunia pendidikan belum terrealisasi dengan baik dan sesuai harapan. Sampai saat ini masih banyak yang belum bisa mengaplikasikan internet dalam dunia pendidikan secara optimal. Menurut beberapa pendapat, ada beberapa alasan mengapa sih internet belum optimal digunakan dalam dunia pendidikan. Di antaranya atau alasan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena kurangnya penguasaan guru dalam bahasa Inggris sehingga sulit untuk menggunakan internet. Yang kedua yaitu kurangnya sumber informasi dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu akses internet masih mahal di sebagian desa atau kota. Yang keempat yaitu lemahnya akses internet khususnya di pedesaan. Yang kelima, kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan internet khususnya di dunia pendidikan. Yang keenam yaitu seorang guru belum siap untuk menggunakan internet dalam dunia pendidikan. Sebagai tenaga pengajar yang profesional seharusnya terus-menerus mengembangkan kompetensi keguruannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1 bahwa pengembangan keprofesian guru harus terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang hayat. Sebuah profesi, termasuk di dalamnya profesi guru, itu memerlukan adanya kemampuan dan keahlian khusus atau bahan penunjang yang bisa membantu dalam melaksanakan tugas profesinya. Suatu bidang profesi juga harus menguasai berbagai bidang ilmu sebagai penambah wawasan dan pengetahuan untuk diaplikasikan dalam kepentingan masyarakat ataupun dalam hal lainnya. Melalui penguasaan teknologi, maka kualitas pendidik akan semakin baik dan maju, karena dengan seiringnya zaman, teknologi akan semakin canggih dan pesat digunakan oleh semua kalangan masyarakat, terutama bagi pendidik dan peserta didik. Sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa tidak lagi ketinggalan zaman. Guru akan mampu mengadaptasikan bahan, media, referensi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Guru pun akan mampu menjawab berbagai macam pertanyaan siswa mengenai semua masalah kehidupan dalam konteks kekinian. Selain itu juga, guru mampu membimbing siswa dalam penggunaan teknologi dengan tepat, khususnya dalam beretika. Dengan adanya bimbingan guru, peserta didik akan mampu memilih dan mengolah informasi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih maslahat untuk mereka. Akhirnya, internet dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.